Welcome to my channel. Abraham Saineres. Di video ini saya akan membahas Kitab Baruch. Kitab Baruch adalah salah satu kitab apokrifa dalam Alkitab yang menceritakan tentang Baruch, seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Yoyakim, 607586 SM. Berikut adalah ringkasan isi Kitab Baruch, bab 1-2, pengenalan dan latar belakang. Kitab Baruch dimulai dengan pengenalan Baruch sebagai seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Yoyakim. Baruch menerima wahyu dari Tuhan untuk menulis kitab ini. Bab 3-4, Doa dan pengakuan dosa. Baruch menulis doa dan pengakuan dosa atas nama bangsa Israel. Ia mengakui bahwa bangsa Israel telah berdosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Bab 5-6, Wahyu tentang kehancuran Yerusalem. Tuhan memberikan wahyu kepada Baruch tentang kehancuran Yerusalem yang akan terjadi karena dosa-dosa bangsa Israel. Baruch diminta untuk menulis wahyu ini dan menyampaikannya kepada bangsa Israel. Bab 7-8, Penghukuman atas bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Baruch menulis tentang penghukuman ini dan memohon ampun kepada Tuhan. Bab September 10, Pengharapan akan pemulihan. Meskipun bangsa Israel telah dihukum, Baruch masih memiliki pengharapan akan pemulihan. Ia menulis tentang janji Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Bab 11, 12, Doa penutup. Kitab Baruch diakhiri dengan doa penutup yang ditulis oleh Baruch. Ia memohon ampun kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kitab Baruch memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman Raja Yoyakim dan tentang penghukuman yang mereka terima karena dosa-dosa mereka. Namun, kitab ini juga memberikan pengharapan akan pemulihan dan keselamatan yang akan datang. Baruch adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang hidup pada abad ke-6 SM. Ia adalah seorang nabi dan juru tulis yang melayani sebagai asisten Nabi Yeremia. Identitas Baruch. Baruch adalah putra Neriah bin Mahseah, seorang bangsawan Yehuda. Ia hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, 607586 SM, dan Raja Zedekia, 597586 SM. Kitab Baruch dianggap apokrifa karena beberapa alasan. 1. Tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani. Kitab Baruch tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani, yang merupakan dasar untuk kanon Alkitab Kristen. 2. Tidak disebutkan dalam Perjanjian Baru. Kitab Baruch tidak disebutkan dalam Perjanjian Baru, yang merupakan bagian dari Alkitab Kristen. 3. Tidak memiliki gaya penulisan yang sama dengan kitab-kitab lain. Gaya penulisan Kitab Baruch berbeda dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, sehingga menimbulkan keraguan tentang keasliannya. 4. Mengandung beberapa kesalahan historis. Kitab Baruch mengandung beberapa kesalahan historis, seperti tanggal-tanggal yang tidak sesuai dengan catatan sejarah lainnya. 5. Mungkin ditulis pada abad kedua SM. Beberapa sarjana percaya bahwa Kitab Baruch ditulis pada abad kedua SM, yang berarti bahwa kitab ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Alkitab yang asli. 6. Tidak memiliki otoritas yang sama dengan kitab-kitab lain. Kitab Baruch tidak memiliki otoritas yang sama dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab, sehingga tidak dianggap sebagai bagian dari kanon Alkitab. Namun, perlu diingat bahwa Kitab Baruch masih memiliki nilai sejarah dan teologis, dan beberapa denominasi Kristen masih menganggapnya sebagai bagian dari Alkitab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Next kita akan bahas kitab apokrifa, kanonik, deuterokanonika dan lain-lain.